Fatimah dengan NIM 3219196 dari kelas 3 EIE ingin melaksanakan tugas tentang ceramah dengan mata kuliah praktek ibadah dan qiraat. Judul ceramah saya yakni keteladanan Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil amyai war musalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama dan utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, yakni rahmat kesehatan, nikmat duniawi. Dan tak lupanya kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Karena beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Dosen, dan yang saya hormati Bapak Pembimbing praktek ibadah dan qiraat, dan tak lupanya kepada teman-teman seperjuangan dengan saya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan tentang ceramah yang berjudul Keteladanan Nabi Muhammad SAW. Di bulan Rabiul Awal ini, marilah kita perbanyak melakukan kebaikan. Karena di bulan Rabiul Awal ini, dengan melakukan kebaikan, yakni sebagai bukti rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada bulan Rabiul Awal ini, Allah telah menakdirkan sosok yang mulia, sosok yang menjadi panutan bagi kita, yakni sosok yang terlahir dari rahim ibunda Siti Aminah, yang tak lain dan tak bukan adalah Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal atau disebut juga dengan tahun gajah. Karena pada saat beliau dilahirkan, Mekah dikelilingi dengan tentara bergajah. Dan bulan Rabiul Awal ini disebut juga sebagai bulan Maulud. Mengapa? Karena di bulan Rabiul Awal ini merupakan momen kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selain itu, marilah kita jadikan Muhammad sebagai suri teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, yakni dengan mencontoh sifat, mencontoh perilaku, mencontoh tindakan. Nabi Muhammad merupakan penutup para nabi, atau disebut juga dengan khatamun nabiyyin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullahi wal yaumil akhira wa zakarallahi katsira. Yang artinya, telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan orang yang mengharap kedatangan hari kiamat. Dan mereka juga banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sekali di dalam surat, jelas sekali bahwa Allah memerintahkan kita untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai keteladanan
bagi kita. Karena dengan mengikuti ajaran Nabi, kita dapat mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin rahimatullah, mengapa kita harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan? Karena yang pertama, sudah jelas di dalam surat Al-Ahzab ayat 31 bahwa Allah memerintahkan kita untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan bagi kita. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk membuka lembaran-lembaran sirah Nabi untuk memahami bagaimana cara menjadikan Muhammad sebagai panutan kita. Namun di zaman modern ini banyak para remaja, khususnya para remaja yang hidup dengan kemewahan, mereka lebih banyak mengidolakan artis-artis atau idola barat dengan meniru gaya pakaian, meniru gaya rambut, dan lain sebagainya. A'udzubillahi min zalik. Jangan sampai kita mengikuti gaya tersebut. Para hadirin rahimatullah, Rasulullah memiliki 4 sifat, diantaranya yakni sidik, tablik, amanah, dan fatona. Yang pertama sidik, yang berarti benar. Contohnya, ketika kita mengatakan sesuatu kepada orang lain, janganlah sekali-kali kita berbohong, karena itu akan menimbulkan kesesatan dalam diri kita. Yang kedua adalah tablik, menyampaikan, yakni ketika kita dititipi amanah oleh orang lain, maka sampaikanlah amanah itu dengan baik. Jangan sampai kita berbohong dengan orang itu. Dan yang ketiga adalah fatona, artinya cerdas. Di zaman modern ini, marilah kita perbanyak belajar, baik itu belajar ilmu pengetahuan, ilmu agama, atau ilmu-ilmu yang lain, agar kita tidak terjerumus ke dalam kesengsaraan. Karena dengan belajar kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Yang terakhir adalah amanah, yakni ketika kita dititipi amanah atau dititipi suatu kepercayaan, marilah kita sampaikan amanah tersebut dengan baik dan benar, dan jangan sampai kita mengurangi atau menambahkannya. Para hadirin rahimatullah, marilah sejak dini kita tanamkan sifat tersebut ke dalam diri kita, agar kehidupan kita menjadi bermakna dan dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam kesengsaraan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada paku yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.